Motif kenapa Nani mengirimkan sate beracun yang seharusnya untuk Tommy adalah karena dia merasa sakit hati. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Berita kali ini benar-benar bikin geleng kepala dan bikin heboh se-Indonesia Raya karena ini penjahatnya super keterlaluan banget. Kemarin kita dihebohkan dengan berita takjil sianida. Seorang anak berusia 10 tahun meninggal dunia akibat memakan sate yang dikirim oleh wanita tak dikenal. Gimana cerita lengkapnya, kronologisnya, dan apa yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita bahas. Welcome to Ruang Gelap. Pada 25 April 2021, Bandiman, seorang pengemudi ojek online, sedang beristirahat di sebelah masjid. Sekitar sore hari, dia didatangi oleh seorang wanita yang menggunakan baju berwarna krem. Wanita ini bernama Nani Apriliani Nurjaman. Nani berumur 25 tahun dan berasal dari Majalengka. Namun sudah lama tinggal di Yogyakarta sendirian karena bekerja di salah satu perusahaan swasta. Nani menghampiri Budiman dan bilang, "Pak, saya mau nganter takjil, tapi saya nggak punya aplikasi, jadi saya mau nganter langsung aja ke Bapak." Takjil ini berupa sate. Takjil ini diminta untuk dikirim ke Villa Bukit Asri atas nama Tommy. Sebelum Bandiman pergi, Nani berpesan kalau Tommy bertanya siapa yang mengirim paket, bilang dari Hamid di Paku Alaman. Begitu Bandiman sampai di Villa Bukit Asri dan menemukan alamat yang dituju, gak ada satu orang pun yang keluar dari rumah meskipun sudah diketok-ketok dan kondisi rumah kelihatan sangat sepi. Jadi Bandiman memutuskan untuk menelpon nomor telepon Tommy yang sudah diberikan oleh Nani. Tommy yang mengangkat telepon bingung karena tiba-tiba menerima takjil berupa sate dan dia sama sekali nggak kenal siapa itu Hamid. Tommy was-was dengan makanan yang nggak tahu dikirim oleh siapa, jadi dia bilang ke Bandiman, "Ya udah Pak, kalau gitu buat Bapak dan keluarga buka puasa aja." Jadi pada akhirnya sate yang dikirim oleh Nani dibawa pulang oleh Pak Bandiman untuk dimakan bersama keluarganya. Sekitar jam 5 sore, Pak Bandiman sampai di rumah dan dia bertemu dengan anaknya yang baru saja pulang TPA. Anak yang bernama Naba Faiz Prasetya yang berumur 10 tahun. Saat itu sebenarnya Naba pulang membawa gudeg untuk berbuka puasa. Tapi Naba nggak terlalu suka gudeg. Begitu Naba melihat ada sate di rumahnya, dia langsung senang. Begitu buka puasa, Naba, Bandiman, istrinya yang bernama Titik Rini, dan juga satu anak lagi yang lebih tua, sama-sama menyantap sate itu untuk berbuka puasa. Bandiman dan anak pertamanya hanya makan sekitar 1-2 tusuk sate. Sedangkan Titik menyuapi Naba sembari juga sekalian makan. Dan tiba-tiba Naba bilang dia ngerasa ada rasa pahit dan panas, jadi Naba langsung berlari untuk mengambil minum. Sebelum dia sempat mengambil minum, Naba sudah jatuh duluan pingsan dan mengeluarkan busa dari dalam mulutnya. Disusul dengan Titik yang mulai muntah-muntah, sedangkan Bandiman dan anak pertamanya untungnya nggak kenapa-kenapa. Titik dan Naba segera dilarikan ke RSUD Yogyakarta. Sayangnya setelah menerima perawatan selama 15 menit, Naba sudah tidak bisa ditolong lagi. Sedangkan Titik setelah mendapatkan perawatan dari dokter berangsur-angsur membaik. Dokter langsung yakin Naba dan Titik baru saja memakan sesuatu yang beracun. Polisi langsung menginvestigasi kasus ini dan 4 hari kemudian polisi menyatakan secara resmi bumbu sate yang dikonsumsi saat berbuka puasa mengandung kalium sianida yang biasanya dipakai untuk meracuni tikus. Racun ini dicampur ke dalam bumbu sate. Makanya Bandiman dan anak pertamanya yang cuma mengkonsumsi sate tanpa bumbu tidak mengalami gejala. Sedangkan Naba dan Titik yang mengkonsumsi bumbu sate mengalami keracunan. Dengan fakta ini, polisi menginterogasi Tommy karena ingin tahu siapa yang kemungkinan besar ingin meracuni Tommy. Tommy sendiri adalah salah satu petugas polisi di Jogja, seorang aparatur sipil negara atau ASN. Tommy nggak merasa dia punya musuh dan dia juga bingung siapa yang ingin meracuni dia dan mungkin meracuni keluarganya juga. Investigasi polisi lalu difokuskan kepada sate. Polisi ingin mencari tahu di mana sate ini dibeli. Untungnya, polisi menyatakan ada keunikan di bumbu sate yang tidak dijabarkan unik seperti apa. Bungkus sate dan bungkus lontong juga terlihat sedikit berbeda
Jadi polisi bisa menemukan di mana sate ini dibeli dan meminta kesaksian orang-orang sekitar siapa yang membeli sate ini di tanggal 25 April 2021. Dan akhirnya polisi menyatakan Nani sebagai mantan pacar Tommy adalah wanita yang membeli sate ini dan yang meracuni bumbu sate hingga menewaskan seorang anak berumur 10 tahun. Tidak punya salah sama sekali. Motif kenapa Nani mengirimkan sate beracun yang seharusnya untuk Tommy adalah karena dia merasa sakit hati setelah berhubungan lama dengan Tommy dan berharap Tommy akan segera menikahi dia. Tommy malah menikah dengan wanita lain. Dan karena rasa sakit hati inilah, sejak Maret lalu, Nani sudah memesan kalsium sianida melalui online dan merencanakan pengiriman takjil sianida ini. Atas kejahatan yang dilakukannya, Nani terancam akan dijerat pasal 340 KUHP Subpasal 80 ayat 3 dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Kemungkinan besar Nani bisa dihukum mati atau mendekam di penjara selama 20 tahun. Mari kita semua mendoakan agar almarhum Naba, anak yang gak bersalah sama sekali, yang malah menjadi korban dari takjil sianida ini, tenang dan diterima di sisi Tuhan. Dan juga untuk keluarga Pak Bandiman yang sedang mengalami musibah ini untuk dikuatkan dan diberikan keikhlasan atas apa yang terjadi. Mungkin ini juga bisa jadi pelajaran bagi kita semua untuk enggak mengkonsumsi makanan, minuman, atau bahkan menerima paket yang kita nggak tahu dari siapa dan dari mana, karena kita nggak pernah tahu isinya apa. Bisa jadi paket berisi barang ilegal seperti narkoba dan kita yang nggak tahu sama sekali dan cuma menerima malah menjadi imbasnya. Kasus ini merupakan pelajaran yang sangat mahal bagi kita semua. Sampai di sini dulu guys cerita kita pada kali ini. See you guys on the next video. Semoga puasa kalian masih lancar. Stay safe and stay alive.